kaget karena ternyata ketua dari pesantren ini, saya kebayang kalau ketua pesantren kan mestinya udah 50, 60, ternyata masih muda pisan. Orang Sunda itu betul. Aduh, Masya Allah. Pribados tiasa nyari Sunda. Allah. Di Bogor sejak 7 tahun. Karena bapak ibu udah meninggal, saya ikut nenek saya di Bogor. Jadi sehari-hari memang nyari Sunda. Cuman Sunda Bogor kalah kelas sama Sunda Cilili. Levelnya mah di bawah Sunda Bogor sama Sunda Cililin. Yang kedua, ini juga ada Ustadz Rizal Fadila, rajin nulis, rajin penulis yang banyak yang ikuti. Saya bersyukur ada di sini, ada tokoh-tokoh masyarakat Cililin, ada juga dari kecamatan, dari kelurahan, dari Kades, Pak Kades, dari berbagai unsur, dari Angkatan Darat, ya, Mas Angkatan Darat, jelek-jelek Rizal Ramli, tahun 90 sampai 97 itu penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Amin. Banyakan jenderal-jenderal itu dulu murid kita. Bapak, ibu semua, adik-adik, sampurasun. Yes, ya. Jujur saya masih penasaran, Pak Ustadz. Sejak saya kuliah di ITB, saya merasa ini negara kaya banget, bangsanya kaya, hujan banyak, matahari banyak, dan rakyatnya itu baik-baik, benar-benar. Nah, tapi pikiran saya, otak saya, dan hati saya nggak terima kok bangsa kita masih banyak yang miskin. Yang telah menikmati kemerdekaan itu sekitar 60% lah. Lumayan cukup. Tapi sisanya yang 40% nggak pernah menikmati arti kemerdekaan. Itulah saya di dalam pemerintah, di luar pemerintah selalu pengen perbaiki. Ya. Dan kadang-kadang memang tidak mudah. Mula-mula waktu saya mahasiswa di ITB, ada 8 juta anak SD nggak bisa sekolah, nggak mampu sekolah, nggak bisa bayar. Saya dengan kawan-kawan dari Dewan Mahasiswa Sebandung bikin gerakan anti kebodohan supaya ada undang-undang wajib belajar 6 tahun. Supaya anak 8 juta anak-anak ini bisa sekolah. Tidak mudah. Dan kita kepengen 20% anggaran negara itu buat pendidikan. Karena banyak negara di dunia yang nggak punya apa-apa, nggak punya hutan, nggak punya tambang, nggak punya sumber daya alam, tapi maju karena manusianya terdiri. Contohnya Jepang nggak punya apa-apa, Korea nggak punya apa-apa, bisa jadi bangsa hebat karena mereka didik bangsanya dengan benar. Nah, perjuangan itu butuh waktu 3 tahun kemudian baru pemerintah umumkan wajib belajar 6 tahun, dan yang kedua umumkan 20% anggaran buat pendidikan. Nah, waktu itu kami dibantu oleh seniman besar Rendra, ya,
dibantu juga oleh sutradara terkenal Sumanjaya dan kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Nah, kalau kita di dalam pemerintahan cepat sekali mengubah sesuatu. Namanya aja kuasa gitu. Dan syukur Pak Ustadz, selama saya jadi pejabat, saya tetap amanah. Bapak nggak pernah dengar lah aneh-aneh tentang saya. Karena kalau saya nggak amanah, saya udah jadi orang 20 paling kaya di Indonesia. Gampang banget kalau kuasa. Anggaran aja waktu itu hampir 1.400 triliun. Tanda tangan kita nilainya triliunan. Kalau kita nggak amanah mah udah selesai dah. Tapi saya syukur karena kami amanah, saya hari ini bebas mau ngomong apa aja. Kalau sekali saya ada cacatnya, nggak amanah, korupsi, dikerjain kita Pak. Iya kan, selesai. Tapi karena saya insya Allah amanah, iya kan, kita relatif bebas dah ngomong apa aja. Ya, tetapi selalu ada faktanya, ada analisanya, dan ada solusi dari apa yang kami ungkapkan. Nah, kalau kita di dalam berkuasa, jauh lebih mudah mengubah sesuatu. Kalau di luar, lebih sulit. Saya berikan contoh, waktu itu desa-desa nggak punya uang, nggak dapat jatah uang dari pemerintah pusat. Zaman Pak SBY. Saya waktu itu ketua Dewan Pembina Parade Nusantara, yaitu asosiasi kepala desa di seluruh Indonesia. Jadi kita kumpulkan 500 kepala desa se-Jawa Timur, di Malang, kita kumpulkan 400 se-Jawa Tengah, di Semarang, di Banten untuk Jawa Barat. Kita ingin supaya ada undang-undang desa, supaya pemerintah pusat bagi ke desa minimum 1 miliar. Nggak mudah, butuh waktu 2 tahun, terus menerus kasih testimoni, penjelasan di media, bahkan kita dengan lurah-lurah demo, akhirnya go itu undang-undang. Pada akhir masa Pak SBY 2014, sehingga Pak Jokowi bisa bagi uang-uang ke desa. Itu perjuangan kawan-kawan kepala desa. Kemudian contoh lain, di negara yang rakyatnya makmur selalu ada undang-undang Social Security System, undang-undang BPJS, yaitu kalau pekerja pensiun dia dapat pensiunan. Kalau pekerja lagi nggak kerja, nganggur sebentar, dia dapat uang pengangguran sementara. Ada uang kalau dia sakit, asuransi kesehatan. Indonesia pada waktu itu belum punya. Jerman bikin itu Perdana Menteri Bismarck pada tahun 1800-an. Karena Perdana Menteri Bismarck takut kalau pekerja nggak sejahtera pada masuk partai komunis semua. Jadi dibikinlah undang-undang sehingga pekerja bisa sejahtera pakai undang-undang Social Security System BPJS. Negara lain juga sama, Indonesia nggak punya. Akhirnya kami bersama dengan serikat pekerja, 14 serikat pekerja, kita berjuang 2,5 tahun Pak. Nggak berhenti. Kasih penjelasan di media supaya pada ngerti, karena banyak pejabat yang nggak ngerti juga. Pakai demonstrasi segala macam itu Pak. Iya kan? Akhirnya jebol adalah undang-undang BPJS yang sekarang ini. Walaupun pada saat dibentuk itu modal dasarnya dikecilin. Sehingga hari ini BPJS ada masalah.
Tapi nanti kita benahin lagi, itu bukan masalah yang susah. Nah, di dalam tetap harus kita lakukan sesuatu supaya bisa berubah. Dari kita di luar pun kita harus lakukan sesuatu supaya Indonesia bisa lebih baik. Kenapa? Akhir tahun 60-an seluruh negara Asia ini nyaris sama miskinnya. Satu orang pendapatannya hanya $100. Malaysia segitu, Korea segitu, Thailand segitu. Bahkan Cina waktu itu lebih miskin dari kita Tiongkok. Hanya $50 per orang, setengah dari tingkat pendapatan orang Indonesia. Tapi 40 tahun kemudian Korea udah masuk negara maju, $35.000. Kita masih $3.500. Ya, Thailand udah hampir 2 kali kita. Rakyat di Malaysia pendapatannya 3 kali rakyat Indonesia. Sama-sama Melayu, sama-sama pribumi. Kok bisa Malaysia rakyatnya lebih sejahtera? Itulah mengapa 3,5 juta orang Indonesia kerja di Malaysia, di kebun-kebun di Malaysia. Kita harusnya bisa dong. Tanah kita lebih luas, rakyat kita lebih rajin kerja, dan sebagainya. Nah, memang kalau kita lihat ke belakang, ada kemajuan, nggak benar kalau nggak ada kemajuan. Maju gitu. Tapi kalah cepat kemajuannya dengan negara-negara Asia yang lain. Saya waktu itu penasihat ekonomi PBB, suka diundang ke seluruh dunia. Misalnya sehabis Arab Spring, PBB aturin kumpulin semua tokoh-tokoh Arab Spring. Kita berapa ekonom termasuk pemenang Nobel kasih penjelasan bagaimana caranya maju. Demikian juga dengan Vietnam. Ya, awal tahun 2000-an saya diundang di situ karena pemerintah Vietnam minta bantu. Mereka mau bikin rencana pembangunan 20 tahun. Waktu itu saya merasa, saya bilang sama staf saya, ini hati-hati nih, Vietnam ini bakal ngelewatin kita. Waktu itu mereka masih miskin banget Pak, Vietnam. Tapi betul, belum 20 tahun dari waktu itu, Vietnam sekarang dalam banyak hal udah ngalahin kita. Pendidikannya termasuk 8 terbaik di dunia, SMA. Kita mohon maaf, 60, nomor 60. Allah. Ya, jadi ini yang kita harus perbaiki supaya bangsa kita itu semuanya merdeka. Bukan hanya 60%-nya aja yang paling atas, tapi yang paling bawah 40%-nya juga ikut menikmati kemerdekaan. Pertanyaannya bisa nggak? Bisa banget. Banyak negara lain yang nggak punya apa-apa bisa hebat. Tapi syaratnya, saya mohon maaf nih, pemimpin mesti bersih, mesti amanah. Ya, karena kalau enggak dia sibuk memperkaya dirinya sendiri, memperkaya keluarganya. Dan pemimpin itu harus antara visi, kebijakan, dan tindakan satu garis gitu loh. Baru negaranya bisa maju. Di kita banyak pemimpin kalau bicara pidato mau seolah-olah ke kanan, bikin kebijakan sebaliknya ke kiri, tindakannya ke depan, nggak sinkron. Hari ini Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, tahun yang lalu ada COVID, dia perintahkan lockdown. Seminggu kemudian dia pesta di rumahnya. Cuma 20 orang doang.
rakyat Inggris, parlemen Inggris nggak terima. Kamu kalau pemimpin, kamu ngomong gini, tindakan kamu harus gini. Padahal dia nggak nyolong loh. Iya kan? Nggak nyolong. Omongan kamu begini, tindakan kamu harus gini. Jadi negara yang maju, biasanya pemimpinnya itu antara kata-kata dan tindakan itu satu garis. Negara yang susah maju, pemimpin-pemimpinnya itu kalau ngomong ke kanan, tindakan ke kiri. Inilah saya, Pak Kiai, saya pengen kita dapat pemimpin di semua level, dari atas sampai bupati ke bawah, yang bersih dan amanah. Amin. Nah kalau itu terjadi, ini bangsa maju kok, nggak susah-susah amat. Banyak caranya untuk bikin bangsa jadi maju. Nah Bapak Ibu, yang paling penting mah saya dengar dari Bapak Ibu, jangan saya yang ngomong. Iya kan? Saya pengen dengar apa masalahnya. Tapi sebelum kita dialog, saya mau bicara hal di luar ekonomi. 2 tahun yang lalu saya memperkenalkan istilah Islamophobia. Yaitu sengaja umat Islam itu diojok-ojokin terus. Tujuannya, dan itu dilakukan oleh buzzer yang dibayar oleh influencer. Tujuannya sederhana. Satu, supaya pendukung yang kuasa itu jadi betul-betul militan. Karena kebanyakan ada abangan, ya kan, ada nasionalis yang sempit. Jadi sengaja aja diojok-ojokin karena mereka merasa pemimpin yang sekarang berani lawan Islam yang radikal. Kita tahu kalau radikal bener bersenjata dong, teroris dong, itu udah ada daftarnya semua tuh di tim anti teroris. Nah ada itu tinggal tangkap aja. Mayoritas rakyat kita mah nggak gitu-gitu Pak, nggak gitulah. Rakyat kita mah mau damai, mau kerja, ya kan, mau hidup lebih baik. Nah tapi ini digede-gedein terus. Tujuannya supaya pendukungnya jadi militan, bela habis-habisan, tutup mata terhadap berbagai kelemahan yang lain. Nah yang kedua itu juga dipakai alat untuk ngumpulin dana. Karena yang begini-begini ini ada yang bayarin. Ya, minoritas yang ketakutan, takut Islam politik, ya pada nyumbang lah supaya ubek-ubek Islam. Ya kan, saya nggak usah sebutin namanya siapa-siapa gitu. Bapak kenal semua lah. Nah yang ketiga buat politik luar negeri. Karena kalau musuhnya pemerintah hari ini adalah Islam politik, dunia barat, Amerika, Eropa, seneng. Lebih bagus Jokowi dipertahankan terus. Ya. Tetapi kalau misalnya yang ingin perubahan, semua dari kita, tidak hanya yang pakai bendera Islam, itu dunia luar akan mikir, ya kalau gitu Jokowi cukuplah gitulah. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak paham ini, tapi kan setiap hari ada aja siapa yang Islam diojokin, dituduh radikal, ya kan? Padahal mah rata-rata baik-baik semua orang kita, ya santun, maunya damai, maunya kerja. Ya, jadi kita lupa ngomongin hal-hal yang penting, ya pengangguran, ya apa, harga-harga, sibuk cuma radikal-radikal doang. Ini memang dirancang dari awal supaya topik pembicaraan kita radikal-radikal, bukannya menyelesaikan masalah yang kita hadapin hari ini. Terima kasih.